Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya ingin membahas tentang materi seputaran tentang sistem informasi Transbank. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan memperkenalkan diri sekaligus teman-teman saya. Saya bernama Gus Panhendra dan teman-teman saya ada bernama Linda Mutiara, Irna Dwi Gustiana, dan Hafidzuddin Yus. Oke, kita langsung masuk saja dalam pembahasan sistem informasi Transbank. Di sini ada pendahuluan, tujuan penulisan dokumen, berisi dokumen perancangan perangkat lunak atau DPPL untuk sistem informasi Transbank. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail yang menyeluruh. Lanjut, pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak, sistem informasi Transbank, dan pengguna akun. Dari sistem informasi di dalamnya, dokumen ini akan digunakan sebagai bahan referensi dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat proses pengembangan sistem informasi tentang pengembangan. Dengan adanya DPPL ini diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan ambiguitas terutama bagi pengembang sistem. Nah, di sini ada ruang lingkup, yaitu permasalahan apa saja yang dihadapi dalam proses penelitian aplikasi ini. Yang pertama, bagaimana pembuatan sistem pendaftaran Transbank. Yang kedua, bagaimana pembuatan sistem pendaftaran secara online Transbank. Dan yang ketiga, bagaimana memberikan langkah-langkah untuk konsumen Transbank secara cepat dan tepat. Nah, dengan adanya sistem informasi Transbank, kita dapat dengan mudah mengelolanya. Lanjut, dan di sini ada definisi istilah. Definisi istilah adalah istilah-istilah dari DPPL, Sintraban, User RRD, HTTP, dan MySQL, dan GHRNKV. Nah, mungkin teman-teman dapat melihat langsung apa saja istilah dalam definisi ini. Mungkin teman-teman bisa baca dengan sendiri. Nah, di sini ada ikhtisar dokumen. Pada intinya, DPPL ini menjelaskan mengenai perancangan perangkat lunak di mana merupakan transformasi dari RDD pada sistem STBK ke dalam bentuk perancangan dengan mengacu pada hasil collect requirement dan analisis yang tertuang pada dokumen STBK. Dokumen ini menjelaskan tampilan awal beranda yang akan digunakan sesuai dengan STBK beserta dekomposisi awalnya. Nah, di sini ada perancangan Transbank, mungkin di sini akan dibahas oleh teman saya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Selina Mutiara akan menjelaskan sebuah materi perancangan Transbank. Halaman login. Pada halaman login terdapat pilihan daftar untuk registrasi bagi nasabah yang belum memiliki akun Transbank. Seperti yang kita lihat pada gambar slide di bawah ini. Selanjutnya ada halaman registrasi. Setelah login, nasabah terlebih dahulu registrasi untuk melengkapi diri yang akan bergabung di akun Transbank. Seperti yang kita lihat pada gambar di slide di bawah ini. Selanjutnya ada halaman akun. Selanjutnya nasabah sudah bisa login dan dinyatakan sudah terdaftar sebagai akun Transbank. Seperti yang kita lihat pada gambar yang ada pada slide di bawah ini. Selanjutnya ada halaman home. Setelah dinyatakan resmi menjadi bagian dari akun Transbank, nasabah sudah bisa login dan masuk ke halaman home. Di sini nasabah bisa melihat beberapa tampilan untuk diklik. Seperti yang kita lihat pada gambar di slide di bawah ini.
Uji coba. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji coba. Berikut ini adalah tabel pengujian dari hasil critical paper tentang sistem informasi Trust Bank. Langkah ini melakukan pengujian aplikasi dari sisi operator. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah aplikasi fasilitas transaksi tabungan Trust Bank bekerja sesuai dengan yang telah diatur sebelumnya dalam pengelolaan aplikasi. Proses pengujian merupakan proses terakhir untuk memeriksa apakah masih terdapat kurangan atau kesalahan terhadap aplikasi. Bila masih ada kekurangan, maka dilakukan perbaikan. Setelah melakukan penilaian kepuasan pengguna dengan melakukan rekapitulasi nilai berupa nilai minimal, nilai maksimal, dan nilai rata-rata. Berikut contoh tabel pada slide. Berdasarkan hasil dari penilaian kepuasan pengguna, maka dapat ditampilkan dalam sebuah grafik sebagai berikut. Contoh grafiknya ada pada slide. Setelah melakukan rekapitulasi nilai berupa rata-rata, nilai maksimal, dan nilai minimal dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kuesioner, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengguna memberikan penilaian kepuasan paling tinggi dalam hal kemudahan dan fungsi untuk menggunakan sistem informasi bank sampah ini. 2. Untuk kemudahan memahami aplikasi, pengguna memberikan penilaian tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada halaman jual beli, di sini pembeli dan nasabah terlebih dahulu membuat kesepakatan transaksi sampah yang sudah dikumpul dan bisa dijual atau dibeli sampah lagi. Terus selanjutnya ada halaman riwayat. Setelah transaksi sebelumnya diharapkan di halaman riwayat bisa dilihat keterangan aktivitas, tanggal, dan pengguna nasabah. Terus itu ada halaman saldo. Pada halaman saldo di sini nasabah bisa simpan hasil jual beli sampah selama konversi bertransaksi. Terus selanjutnya itu ada halaman penarikan. Di sini pada halaman penarikan ini nasabah mengumpulkan hasil jual beli sampah sampai target dan nasabah bisa tarik uang jika sudah